Setelah menepa tubuh boneka Raja Utara setara doseng bintang 6, Sioyan melihat naga petir emas yang legendaris setara doseng bintang 7. Ketika terbangun, dia melihat Sioyan sampai tekanan kuat menghantam dirinya. Tanpa ragu, Sioyan bergerak melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Tapi naga petir emas langsung menembakkan sambaran petir emas yang lebih cepat dari cahaya. Tanpa mampu menghindar, Sioyan membentuk perisai Daoji. Raja Utara dan Sioyi membentuk pusaran. Sioyan berhasil meredam sebagian besar serangan tersebut. Meski begitu, dahsyatnya benturan dan kekuatan yang terkandung tetap melemparkan mereka bertiga ribuan kaki hingga dirugikan. Setelah itu, naga petir emas berjuang menghadapi kesengsaraan ilahi untuk membentuk kesadaran jiwa, tetapi berakhir gagal. Setelah itu, Sioyan membantu naga petir emas memadatkan roh spiritual untuknya setelah kegagalan. Dari situ, Sioyan mendapatkan keuntungan besar, lalu kembali ke Pulau Naga. Saat kembali ke Pulau Naga, Sioyan dibuat terpana oleh perubahan besar di hadapannya. 4 Pulau Naga telah menyatu menjadi satu daratan raksasa yang dipenuhi pegunungan megah. Sementara raungan naga kuno mengguncang cakrawala. Dengan indera ilahi spiritualnya, dia merasakan hampir 10 ahli doseng berjaga di sana. Sebuah kekuatan yang cukup untuk mengkukuhkan kembali kejayaan suku naga kuno kekosongan. Di halaman tenang, Sioyan bertemu kembali dengan Xian dan Cailin. Keduanya terkejut saat mengetahui bahwa dalam waktu kurang dari 2 bulan, kekuatan Sioyan telah meningkat hingga doseng bintang 5 puncak. Bahkan bagi mereka, kecepatan kultivasi seperti itu terasa luar biasa. Setelah melihat bahwa suku naga kuno kekosongan telah kembali berjalan di jalur yang benar, Sioyan memutuskan untuk kembali ke aliansi Istana Surgawi. Namun sebelum berpisah, Xian menyampaikan keputusan seluruh suku. Mulai saat ini, suku naga kuno kekosongan akan berdiri sebagai sekutu dan sahabat setia Sioyan, siap membalas budi serta membantunya menghadapi badai apapun di dataran tengah. Sioyan kemudian melangkah ke dalam celah ruang bersama Cailin, meninggalkan Pulau Naga yang telah bangkit kembali menuju masa kejayaannya. Setelah kembali ke aliansi Rumah Surgawi, Sioyan merasakan perubahan besar. Nama aliansi kini mengguncang dataran tengah. Meski berhasil mengalahkan Aula Jiwa, mereka tetap rendah hati dan tidak terlena oleh kemenangan, membuat semakin banyak faksi menghormati kekuatan mereka. Namun keheningan Aula Jiwa justru menimbulkan kegelisahan. Semua cabang yang ditemukan telah ditinggalkan tanpa jejak, seolah-olah mereka sedang menyusun rencana yang jauh lebih besar di balik bayang-bayangan. Semakin sunyi musuh itu, semakin besar tekanan yang dirasakan oleh para petinggi aliansi. Di sisi lain, kekuatan aliansi Rumah Surgawi terus berkembang. Suku Piton Tanah Dalam yang tenang resmi menjadi sekutu. Sementara suku naga kuno kekosongan diam-diam menyetujui persekutuan dengan mereka. Dengan 2 kekuatan raksasa dunia binatang di belakangnya, fondasi aliansi menjadi semakin kokoh dan sulit digoyahkan. Di tengah rasa damai yang langka, Sioyan memusatkan diri pada kultivasi dan penelitian terhadap mutiara petir emas misterius yang tersisa dari 9 petir emas misterius. Namun meskipun telah mencoba berbagai cara, kekuatan itu tetap tak dapat dijinakkan. Ketika penyelidikan terhadap Aula Jiwa berakhir tanpa hasil, perhatian Sioyan akhirnya tertuju pada peristiwa yang akan datang. Upacara pengobatan klan Yao yang akan digelar sebulan lagi. Saat melihat keraguan dan beban di hati gurunya, Yalau, Sioyan tersenyum tenang lalu berkata,
Guru, kamu bisa melakukan apa yang kamu suka dengan tablet klan. Serahkan yang lainnya kepada muridmu ini. Yao sangat senang mendengar ini. Kini elang muda yang dahulu berlindung di bawah sayap gurunya telah tumbuh menjadi sosok yang mampu melindungi sang guru dari seluruh badai dunia. Dengan tatapan mengarah ke selatan, Xiaoyan bersiap melangkah menuju klan Yao, tempat ujian dan kehormatan baru menantinya. 1 bulan berlalu dalam ketenangan yang menyesakan. Aula jiwa seolah menghilang ke dalam bayang-bayangan. Bahkan dengan bantuan suku piton tanah dalam yang tenang, hanya sedikit jejak yang dapat ditemukan. Semakin sunyi musuh itu, semakin kuat firasat Xiaoyan akan badai besar yang sedang disiapkan mereka. Di tengah ketegangan tersebut, hari pelaksanaan upacara pengobatan klan Yao akhirnya tiba. Xiaoyan dan Yao berangkat sendiri menuju pegunungan Senglao, tempat berdirinya klan Yao yang legendaris. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka tiba di pegunungan yang dipenuhi energi alam luar biasa, sebuah tanah suci bagi para alkimis. Melewati gerbang ruang klan Yao, keduanya memasuki dunia kuno yang megah. Gunung-gunung menjulang menebus awan, sementara aroma pil memenuhi langit. Banyak orang berdatangan diwarnai hiruk-pikuk, menandakan berkumpulnya para alkimis terbaik di benua. Namun begitu mereka tiba di alun-alun utama, setelah mendapatkan sambutan hormat lagikan hangat, suasana damai itu langsung terusik. Kerumunan di alun-alun segera terbelah saat Yao Wakyu memimpin sekelompok anggota klan Yao mendekat. Yao Wakyu dengan tawa dingin dan tatapan mengejek berkata, "Yao Chen, aku benar-benar terkejut. Seseorang yang telah diusir dari klan ternyata masih memiliki keberanian untuk kembali." Mendengar nama itu, langkah orang-orang di sekitar seketika melambat. Tatapan mereka tertuju pada Yao dan Xiaoyan. Xiaoyan memberikan tatapan setajam pisau saat menatap sosok yang memprovokasi. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum dingin. Yao Wakyu. Dalam sekejap aroma obat yang memenuhi udara seakan berubah menjadi aroma Mishu. Pertempuran pertama di klan Yao telah membuka tirai konflik lama yang belum pernah benar-benar berakhir. Tatapan mereka penuh penghinaan dan ejekan saat menyapu sosok Yao. Bukankah itu Yao Chen, si pecundang yang diusir dari klan? Di usia setua itu dia masih berani kembali untuk mempermalukan dirinya sendiri. Gelak tawa dan cecemooh langsung bermunculan di kerumunan. Demi mendapatkan perhatian Yao Wakyu, para pengikutnya tanpa ragu melontarkan kata-kata tajam, seolah-olah merendahkan Yao adalah cara tercepat untuk menjilat sang tetua. Namun para tamu dari luar klan Yao hanya memandang dengan ekspresi aneh. Mereka mungkin tidak memahami masa lalu Yao Chen di klan ini, tetapi mereka tahu siapa dirinya sekarang. Dia adalah pendiri dan pemimpin aliansi rumah surgawi, kekuatan besar yang mengguncang dataran tengah hingga memaksa aula jiwa mundur menyedihkan. Lebih dari itu, dia memiliki seorang murid yang namanya telah menggema ke seluruh benua, Xiaoyan. Juara pertemuan pil menara pil, pendiri aliansi rumah surgawi, dan sosok yang mengalahkan kepala aula jiwa dalam pertempuran yang mengguncang dunia. Di mata banyak orang, kejayaan Yao Chen tidak lagi berasal dari masa lalunya di klan Yao, melainkan dari murid luar biasa yang telah ia besarkan dengan tangannya sendiri. Karena itu, saat ejekan terus bergema di udara, banyak orang hanya menggelengkan kepala diam-diam. Mereka tidak sedang menertawakan Yao Chen, mereka sedang menertawakan kebutaan klan Yao yang masih memandang rendah seseorang yang kini berdiri di puncak benua. Xiaoyan hanya tersenyum tipis. "Guru, serahkan semuanya padaku. Saat upacara pengobatan berakhir, nama kakek dan nenek akan terukir di tablet klan.
Kata-kata itu membuat mata Yao bergetar. Namun Yao Qiu langsung mencibir dan melarang Yao bermimpi meninggalkan namanya di tablet klan. Para penjilat di sekelilingnya pun ikut mengejek dengan penuh kesombongan. Tiba-tiba senyum Sioyan menghilang. Sudah selesai berbicaranya. Seketika tubuhnya lenyap seperti bayangan. Seorang anggota klan Yao langsung dihantam hingga kepalanya menghantam tanah dengan keras oleh Sioyan. Sebelum siapapun sempat beraksi, suara tamparan bergema bertubi-tubi. Dalam sekejap, semua orang yang sebelumnya menghina Yao terlempar bersimbah darah di bawah serangan Sioyan begitu cepat. Gigi-gigi mereka berhamburan di lantai. Alun-alun mendadak sunyi. Wajah Yao Qiu berubah hijau karena amarah karena tindakan Sioyan begitu berani di wilayah klan Yao. Dengan satu perintah untuk menangkapnya, puluhan penjaga langsung menyerbu. Namun saat tombak mereka mendekat, gelombang api mengerikan meledak dari tubuh Sioyan dan menghantam mereka hingga terpental seperti daun kering dihembuskan angin panas. Ekspresi Yao Qiu akhirnya berubah. Baru saat itu dia menyadari bahwa pemuda yang dulu dianggap remeh telah tumbuh menjadi monster yang bahkan mampu mengguncang dataran tengah. Aura doseng bintang 4 miliknya meledak tanpa cadangan. Namun Sioyan hanya melangkah maju dengan tenang. Ledakan aura yang jauh lebih dahsyat menyapu seluruh alun-alun, menekan aura Yao Qiu hingga hancur seketika. Wajah para ahli dari berbagai faksi langsung dipenuhi keterkejutan. Tatapan Sioyan sedingin es saat menatap Yao Qiu. Aku sudah pernah berkata, nyawamu adalah milikku. Wajah Yao Qiu sendiri berubah pucat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda yang dulu dipandang rendah kini telah tumbuh menjadi sosok yang jauh melampauinya. Di bawah tekanan aura itu, dia bahkan merasa tidak mampu bertahan 10 jurus. Tak lama kemudian, banyak tetua klan Yao berdatangan karena aura yang dipancarkannya. Ketika melihat anggota klan terkapar di tanah, kemarahan mereka langsung memenuhi wajah mereka. Sioyan, tindakanmu terlalu berlebihan. Namun Sioyan tetap tenang. Tatapannya dingin saat menatap Yao Qiu. Jika seseorang menghormati guruku, aku akan menghormatinya. Jika seseorang mempermalukan guruku, aku akan mempermalukannya 10 kali lipat. Suasana langsung menegang, tapi dengan dukungan para tetua di belakangnya, keberanian Yao Qiu kembali muncul dan berkata, Sioyan, apa yang ingin kau lakukan? Senyum tipis terangkat di wajah Sioyan. Sederhana, minta maaf kepada guruku. Wajah Yao Qiu langsung membeku. Sebagai tetua klan Yao, memintanya minta maaf kepada Yao Chen di depan umum sama saja dengan menghancurkan harga dirinya. Seorang tetua mencoba menjadi penengah. Sioyan telah menghajar anggota klan Yao sehingga kesalahan ini bisa diimbangi. Namun senyum di wajah Sioyan perlahan menghilang. Tatapannya tetap tertuju pada Yao Qiu, setajam pedang yang telah lama terhunus. Kalau begitu, aku akan bertindak sendiri. Tubuh Sioyan berubah menjadi kilatan cahaya ke arah Yao Qiu. Para tetua klan segera bergerak, tetapi Xiaoyi muncul di langit. Api merah muda yang mengerikan meledak ke segala arah, memaksa mereka mundur dengan wajah pucat. Di waktu yang sama, Sioyan telah muncul tepat di hadapan Yao Qiu. Dua jarinya menembus udara dengan niat membunuh yang tajam. Sioyan, hentikan! Tiba-tiba teriakan seorang lansia mengguncang seluruh alun-alun. Dari puncak gunung, awan api raksasa meledak ke langit. Seorang pria tua berambut merah menerobos keluar dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan jejak api yang membakar ruang di belakangnya. Itu penantua Wan Hao. Seruan kaget bergema dari segala arah. Tak seorang pun menyangka bahkan sosok legendaris itu akan turun tangan. Mata Sioyan sedikit menyipit, doseng bintang 6. Namun tatapannya segera kembali tertuju pada Yao Qiu.
Melihat kegembiraan dan kejayaan yang muncul di wajah tetua itu, sorot mata Sioyan justru menjadi semakin dingin. Serangannya tidak melambat sedikit pun. "Bocah nakal, apakah kau pikir tetua ini takut padamu?" Yao Wakyu meraung marah. Daochi meledak dari tubuhnya bagaikan badai. Telapak tangannya diselimuti energi mematikan menghantam ke depan. Layu kemuliaan telapak tangan. Dua jari Sioyan melengkung sedikit, melesat maju secepat kilat dan ledakan gelombang kejut terjadi saat berbenturan. Energi telapak tangan Yao Wakyu runtuh seketika. Rasa sakit yang menusuk tulang langsung menjalar ke seluruh lengannya. Sebuah lubang berdarah muncul di telapak tangannya, sementara tubuhnya terpukul sampai tanah alun-alun terbelah, meninggalkan dua parit panjang ribuan kaki. Setelah tubuhnya terhenti, Yao Wakyu memuntahkan seteguk darah segar dengan wajah pucat pasi. Hanya satu serangan, dan dia telah dikalahkan telak. "Patua ini akan membunuhmu." Dengan mata merah, Yao Wakyu berteriak marah penuh kebencian. Tangannya bergetar, dan hamparan bubuk putih memenuhi langit, menyelimuti Sioyan dari segala arah. Bubuk itu baru saja menyentuh tanah ketika batu-batu keras langsung meleleh menjadi kehampaan. Asap hitam mengepul di mana-mana. Racun mengerikan itu bahkan mampu melahap bumi. Melihat pemandangan tersebut, banyak ahli di sekitar alun-alun langsung berubah pucat. Mereka tahu bahwa racun yang dilepaskan Yao Wakyu kali ini cukup mematikan untuk membinasakan seorang ahli hanya dalam hitungan nafas. Namun kabut beracun tersebut dengan mudah dinetralkan oleh Sioyan. Dia menerobos dan langsung mencengkram leher Yao Wakyu yang dipenuhi keterkejutan. Penentu Wan Hao meraung marah. Daochi merah menyala berkumpul di tangannya dan berubah menjadi tombak api raksasa setinggi langit. Dengan satu ayunan, tombak itu melesat menebus ruang menuju Sioyan. Sioyan menghentakkan kaki. Pilar magma raksasa meledak dari bumi dan menghancurkan tombak api itu hingga berkeping-keping. Namun tetua Wan Hao telah tiba. Telapak tangannya menghantam ke depan, membawa gelombang ruang spasial yang mampu merobek langit. Sioyan bahkan tidak menoleh. Dengan jentikan jarinya, boneka naga utara muncul dan langsung menyambut serangan itu. Benturan dahsyat mengguncang alun-alun ketika dihancurkan. Retakan menjalar ke segala arah, sementara udara bergetar hebat. Di tengah kekacauan itu, tetua Wan Hao memulai pertarungan sengit dengan boneka Raja Utara. Sementara Sioyan tetap berdiri tak tergoyahkan. Tatapannya sedingin es tertuju pada Yao Wakyu. Jarinya perlahan mengencang. Wajah Yao Wakyu langsung memucat. Ketakutan memenuhi matanya saat tubuhnya terangkat, meronta seperti ikan sekarat di tangan Sioyan.